Apapun tantangannya di dunia pendidikan Indonesia, tokoh kita yang satu ini terus maju memperjuangkan visi dan misinya untuk memajukan Indonesia dengan generasi-generasi yang top. Dia mendapatkan julukan si Bapak Fisika se-Indonesia. Siapakah dia? Simak Satu Indonesia. SS19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan E6, LL5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TT, Tidak ada anak yang bodoh. Itulah prinsip Yohanes Surya dalam mendidik murid-muridnya. Profesor bidang fisika ini terkenal bertangan dingin. Di bawah bimbingannya, puluhan anak Indonesia meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi fisika tingkat dunia. Berkompetisi dengan jago-jago fisika dari negara maju, anak-anak Indonesia terbukti mampu menjadi juara. Dalam 2 dekade terakhir, tim Olimpiade Fisika Indonesia berhasil mengantongi 54 medali emas, 33 perak, dan 42 perunggu. Tak hanya piawai dalam ilmu fisika, Profesor Yohanes Surya memiliki visi spektakuler untuk Indonesia. Ia ikut sibuk membenahi pendidikan di negeri ini. Salah satu yang ditanganinya adalah pendidikan di tanah Papua. Sama 288, ayo berapa? 7. Lelaki kelahiran Jakarta 49 tahun ini mendobrak paradigma anak-anak Papua merupakan murid yang tertinggal. Sejak tahun 2009, ia mengumpulkan anak-anak Papua yang tinggal tersebar di pelosok provinsi paling timur Indonesia ini. 47 anak berhasil dikumpulkannya dan berada di bawah didikannya hingga kini. Terbukti, metode belajar gasing alias gampang, asik, dan menyenangkan yang diciptakannya mampu menjadikan murid-murid ini mahir dalam berbagai ilmu, terutama ilmu hitung matematika. Tidak cukup sampai di situ, yang juga menjadi perhatian pemilik Surya Institute ini adalah kualitas para guru Indonesia. Ia percaya pendidikan yang baik berasal dari kualitas guru yang baik pula. Melalui program kerjasama dengan 10 Pemda Papua, guru-guru dari wilayah Papua didatangkan ke Jakarta. Selama 5 tahun mereka dididik di Surya Institute Serpong, Tangerang. Usai pendidikan, mereka diharapkan dapat mengembangkan pendidikan di tanah kelahiran mereka, Papua. Kemudian ditambah berapa? Tambah 2. Dan tambah 20 kali 2. Halo, Prof. Halo, ya. Halo, apa kabar, Prof? Ya, baik, gimana? Terima kasih atas Ya, undangannya di ya. Pusat Riset Sur ini, Prof. Ya, Ini sama-sama, ada ya. sedang apa ini, Prof? Ya, ini sedang ngajar tentang darat. Oh, Ya. oke. Ya. Kalau misalnya kita lihat banyak rekan-rekan dari Papua ya, Prof. Ya. Ada program khusus di sini? Ya, jadi memang kita ada punya program spesial. Jadi program ini kita undang anak-anak Papua dari pedalaman-pedalaman. Itu untuk diajar, dilatih jadi guru. Dan nanti mereka kembali ke daerah masing-masing untuk jadi guru juga. Oke. Iya. Jadi kalau biasanya kan kalau di umumnya para guru kalau asalnya dari daerah misalnya di Jawa gitu ya, dia dikirim ke daerah pedalaman, umumnya nggak tahan lama. Jadi mungkin baru beberapa bulan udah balik lagi ke kota gitu ya. Oh. Nah sehingga padahal kebutuhan guru untuk daerah pedalaman begitu besar. Betul. Nah itu sebabnya kami undang anak-anak ini dari daerah pedalaman untuk datang ke sini supaya nanti mereka kembali membangun daerahnya masing-masing. Berapa lama belajar, Prof, mereka? Nah di sini kita programnya 5 tahun. Jadi memang orang bertanya kenapa 5 tahun? Karena 1 tahun itu matrikulasi. Masalahnya mereka datang belum ada pengetahuan yang cukup, terutama tentang matematik. Jadi kita butuh waktu 1 tahun untuk matrikulasi. Nah setelah itu baru belajar yang materi-materi biasa. Nah, Prof Yo ini kan sekarang merupakan salah satu dari
orang Indonesia hebat gitu. Gimana? Nah, mungkin bisa ceritakan dulu masa kecilnya Prof Yu seperti apa sih, Prof? Oke, waktu kecil sih sebenarnya saya biasa-biasa aja ya. Jadi kalau saya lihat, saya tinggal di kampung. Di kampung, orang bilang itu Kampung Leo ya, di daerah Jatinegara Timur sana. Dan di sana itu saya tinggal, ya mungkin waktu itu daerahnya masih persawahan gitu. Dan orang tua saya saat itu masih ya orang yang nggak mampu, tukang bikin kue gitu. Jadi tiap pagi jam 3 pagi dia udah bangun bikin kue. Nah, saya juga ngebantuin, kadang-kadang saya bangun jam 4, bantuin bikin kue buat lalu siangnya itu dijual. Nah, saya habis itu sekolah gitu. Nah, itu terus. Berapa bersaudara? Saya ada 9 saudara. 9 saudara. Jadi bisa bayangkan seorang ibu, ayahnya pensiunan tentara yang pangkatnya paling bawah, terus harus menghidupi 9 anak, jadi jualan kue. Tapi Prof Yu itu bisa sekolah sampai tinggi, sampai akhirnya profesor. Iya. Itu jalan ceritanya bagaimana? Sebenarnya itu dari banyak beasiswa. Jadi waktu SD sampai SMA saya banyak sekolah biasa karena itu juga nggak terlalu mahal ya. Tapi begitu kuliah, itu mulai biaya kuliah mahal. Waktu itu hampir nggak kuliah. Tapi Untuk untung S1? S1. S1 saja nggak kuliah? Lalu Hampir apa nggak yang kuliah terjadi? karena mahal kan. Nah kita, saya bilang kita nggak bisa bayar. Nah untung aja waktu S1 itu ada yang ngasih beasiswa dari waktu itu beasiswa Super Smart, beasiswa pemerintah, dia kasih beasiswa. Saya waktu itu di UI, jadi udah. Nah karena beasiswa itu saya bisa kuliah. Nah kemudian kalau hidup sehari-hari dari mana? Saya ngasih les. Jadi ngasih les ke anak-anak. Nah itu dari situ saya bisa hidup ya buat ongkos sehari-hari aja. Dari 9 bersaudara yang sekolah sampai setinggi Prof Yu? Ya cuman saya sendiri karena karena kakak saya kan semua nggak dapat kesempatan dan karena memang nggak ada biaya. Oke, lalu kemudian kunci dari Prof Yu ini kan terus maju ya, S1, S2, S3, S4 gitu. Nah itu perjalanannya seperti apa pada saat itu? Ya sebenarnya sih ini karena kerja keras saja. Oh ya? Ya jadi intinya kerja keras. Jadi saya tuh dari waktu ambil S1 katakan saya S1 kan di UI, saya bilang cuman satu kunci keberhasilan ini, yaitu kerja keras. Itu sebabnya saya waktu S1 itu saya belajar siang malam. Jadi orang-orang pada nggak belajar, saya belajar gitu. Sampai jam 2 pagi saya belajar gitu kan. Terus itu setiap hari saya tidur cuma 3 jam. Nah karena saya tahu hanya dengan belajar saya bisa sukses gitu. Itu ilhamnya dapat dari mana? Apa? Ilhamnya dapat dari mana? Ya karena lihat nggak ada orang sukses itu karena malas-malas gitu. Jadi saya cuma bilang saya harus belajar. Nah itu saya belajar terus, akhirnya saya bisa lulus. Karena saya belajar, ya otomatis nilainya baik dong. Nah nilainya baik, jadi ada kesempatan buat S2, dapat beasiswa kan. Nah lalu S2 ada kesempatan lagi S3. Nah itu akibat kerja keras. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apa kunci keberhasilan ya cuma satu, kerja keras gitu. Nilai-nilai yang orang tua tanamkan dulu ke anak-anak seperti apa sih, Prof? Ya orang tua sih cuma bilang ya kalau mau berhasil cuma itu kerja keras. Karena dari orang tua udah kasih contoh kayak jam 3 bangun bikin kue dan supaya ngidupin anak-anaknya. Itu aja udah contoh gitu. Nah itu contoh itu membuat terpatri dalam diri saya. Oh itu saya harus kerja keras juga gitu. Mungkin kerja kerasnya dengan cara lain tapi saya harus kerja keras. Oke, baik. Itu intinya kerja keras. Keberhasilan itu adalah buah dari kerja keras. Oke, baik. Satu Indonesia masih akan kembali, tetaplah di Net. Jadi kalau anak-anak sudah ngafalin, apalagi rumus dihafalin, udah pusing. Emang bukan seperti itu cara Nggak belajar? boleh. Selamat siang semua. Gimana kabar hari ini? Baik. 1, 2, 3. Kami anak Papua. Siap. Pasti bisa. Yes. Senang, karena di sini banyak teman yang dari kabupaten yang lain-lain. Di sini guru-gurunya baik. Cita jadi guru, dokter. Kenapa? Supaya bisa membantu
orang yang sedang sakit. Grace, engkau sahabatku yang paling baik dan manis. Lesung pipinya cantik, dia selalu baik. Ia juga memberi aku makanan, dia juga memberiku minum. Kau adalah temanku yang baik sekali dan cantik seperti bunga. Matahari, Karyaela, JDB. Prof, Ya. yang program ini sekolah gratis bagi warga Papua itu betul ya? Ya, jadi sebenarnya bukan gratis, Pemdanya yang biayai. Oke. Jadi anak-anak ini sendiri sih gratis, karena kan dia orang tuanya nggak usah bayar gitu. Tapi semua yang dibiayain oleh Pemda Papua. Asal muasalnya pada saat itu seperti apa, Prof? Jadi sebenarnya ini program dari tahun 2008 ya. Waktu itu sebenarnya saya mengunjungin Tolikara, Pak Bupatinya ngundang saya ke sana. Kemudian kita bawa 5 anak dari Tolikara di training sini. Lalu saya lihat, perkembangannya bagus sekali gitu. Anak-anak ini ternyata bukan anak yang nggak bisa gitu. Mereka itu sebenarnya bisa dilatih menjadi hebat gitu loh. Kondisi anak-anak itu saat itu seperti apa? Saat itu mereka nggak bisa ngitung 4 tambah 4 nggak bisa gitu. Nah terus kita latih, ternyata mereka bisa gitu, jadi hebat gitu. Nah lalu dari situ kita pikir, kalau gitu semua anak bisa dong gitu loh. Nah dari situ mulai kepikir, kalau memang kasus kayak gitu, kita harus bisa mencetak guru. Nah, gurunya dari mana? Dari Papua. Kita latih supaya mereka bisa pulang ke daerahnya dan bisa melatih lagi. Nah, dan Prof Yo juga pernah mengatakan bahwa di dunia itu tidak ada anak yang bodoh. Iya. Tapi banyak sekali orang yang berasumsi, kalau misalnya kamu memang udah nggak bisa ya udahlah gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya asumsi yang salah karena otak kita ini bersifat plastis. Plastis itu bisa berubah gitu. Jadi kalau misal seorang yang IQ-nya katakan 90 atau 100 gitu ya. Kalau dia dilatih benar-benar di intensif gitu ya, dia IQ-nya bisa 140. Ada anak-anak Papua ini yang kecil-kecil waktu datang itu IQ-nya 90-an, 80 gitu. Sekarang 140. Loh, jadi IQ itu kan ada teori juga nih, Prof, bahwa semakin dewasa seseorang itu IQ-nya semakin turun. Ya, nah itu yang salah. Sebenarnya otak itu bahkan orang usia 80 tahun pun IQ-nya bisa nambah. Asal terus-menerus otaknya dipakai gitu. Dipakai bentuk pelatihannya seperti apa? Dipakai misalnya, jadi kan kadang-kadang orang nih sekarang malas ngitung nih, dikit-dikit kayak kalkulator gitu. Nah, itu yang bikin otaknya tambah, makanya IQ-nya tambah jongkok gitu. Oh gitu. Ya. Nah ini kalau misalnya, apakah proses pemilihannya gitu ya, proses pemilihan anak-anak yang belajar di sini gitu ya, kebanyakan memang rekan-rekan dari Papua. Itu apakah ada persyaratan tertentu gitu, Prof? Ya sebenarnya sih nggak ada persyaratannya, cuman saat ini mungkin yang kita minta adalah mereka punya motivasi dan kesehatannya cukup baik lah. Ngetesnya gimana, Prof, kalau misalnya motivasi? Ya artinya mereka ditanya, mereka mau jadi guru nggak gitu. Nah kalau mereka mau jadi guru, nah kita bawa ke sini gitu. Nah kalau misalnya kita lihat proses belajar mengajar, kan ada murid, ada guru juga gitu. Sekarang tuh pendidikan di Indonesia tuh lagi karut-marut nih, Prof. Setuju nggak, Prof? Iya. Oke. Ya terutama dari kualitas gurunya. Ya. Nah itu, menurut Prof, pantauan Prof tentang guru? Iya, memang guru-guru banyak yang kurang bagus sekarang, terutama guru dalam sains dan matematik gitu ya. Apalagi di daerah-daerah, wah itu kacau balau tuh. Nah, jadi kita sebenarnya harus perbaiki itu. Gitu. Kalau Indonesia mau maju, terutama di daerah-daerah tertinggal ini, guru-gurunya harus diperbaiki. Guru diperbaiki. Guru yang ideal menurut Prof Yo seperti apa? Guru yang pertama guru yang punya kemampuan. Ya. Kedua, mampu memberikan inspirasi pada mahasiswanya. Tidak hanya guru tuh menjadi guru yang menakutkan gitu. Nah, kebanyakan gitu loh, Prof. Nah, itu yang kita mesti ubah gitu. Kalau yang ketiga itu dia mampu memberikan motivasi sih. Tapi untuk sementara menurut Prof Yo, kebanyakan guru kita tuh yang seperti apa? Ya guru yang mungkin monoton ngajarnya. Seperti apa? Tidak mengajar dengan asik menyenangkan, tapi misal guru sains gitu ya, yang dilakukan adalah apa? Anak-anak ini salin di papan tulis. Setelah itu anak-anak nyalin kan, udah gitu hafalkan ini di rumah, nanti ulangan gitu. Kan itu nggak mengasihkan. Nah tadi kan juga menarik, Prof Yo mengatakan, oke, saya tulis ya, oke, salin, hafalkan. Apa pandangan Prof Yo mengenai
sistem pembelajaran di Indonesia yang lebih berat kepada hafalkan? Nah itu, jadi kalau anak-anak sudah ngafalin, apalagi rumus dihafalin, udah pusing. Emang bukan seperti itu cara Nggak belajar? boleh, ya, kalau ngajar nggak boleh pakai rumus. Tadi saya ngajar tentang deret, tanya aja anak-anak nggak ada rumus kan? Ya bikin sendiri, dapat rumusnya kan? Oke. Ya, nah itulah. Jadi saya ngajar deret nggak pakai rumus. Oke, pada saat saya kecil nilai saya selalu merah di bagian matematika, fisika selalu 3 atau 4. Coba sekarang Prof, mohon jelaskan suatu konsep biar saya ngerti gitu loh, karena selama ini menjadi momok buat saya. Saya ajarin fisika ya. Oke. Saya ajarin fisika. Fisika saya ajarin dalam waktu singkat ya. Oke, gimana? Misal saya punya sepeda. Sepeda. Dia bisa bergerak ke sana. Dengan kecepatan misalnya katakan 5 meter per detik gitu ya. Oke. Nah, 5 meter per detik. Kemudian ada sepeda lain nih bergerak ke sana. Nah, misalnya kita ambil sepeda ini bergerak dengan katakan 5 meter per detik juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat jarak mereka ini 60 meter nih. Nah, pertanyaannya adalah kapan mereka ketemu? Yes. Nah, biasa kalau orang-orang ini lihat ini, wah pakai rumus. Dia harus rumus. Dia bilang gini, SA sama dengan SB. S0A tambah V0A kali T sama dengan S0B tambah V0B kali T. Udah, panjang. Nah, kita nggak mau pakai ini. Anak udah stres dulu. Nah, sekarang coba saya ajarin tanpa rumus ya. Yes. 5 meter per detik artinya 1 detik itu dia bergerak 5 meter. 1 detik bergerak 5 meter. Ya, 5 meter. Dia maju 5 meter loh. 5 meter per detik ini 1 detiknya 5 meter loh. Betul. Berarti dia 1 detik majunya 10 meter dong. Kan ini maju 5 meter, ini maju 5 meter. Iya. Berarti 1 detiknya dia maju 10 meter. Iya. Benar nggak? Betul. Dia 60 meter nih. 10 berapa kali? 6 kali kan? Karena kan 60 meter. Iya. Iya, kan 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Betul nggak? Akhirnya ketemu kan? 6 kali. 6 kali. Jadi 6 detik dia ketemu. Kan gampang. Iya nggak? Nah, coba sekarang. Coba satu lagi. Kasih soal ya. Oke. Lihat. Nah, coba lihat. Nah, sekarang lihat. Ini benda ini 3 meter per detik ya. Benda ininya 2 meter per detik. Oke. Nah, kita udah mikir nih. Ini 1 detiknya 3 meter. Betul nggak? Betul. 1 detiknya berapa? 2 meter. Berarti 1 detiknya 5 meter. Yes. 1 detik 5 meter nih. Kalau jaraknya 20 meter. 4 kali. 4 detik. 4 detik. Itu udah dapet. Hebat udah. Ini pelajaran SMA ini. Enggak, sekarang jangan ngetes saya. Aku pengen beberapa rekan-rekan dari murid. Oke. Ya. Yundi sama Filemon coba maju. Oke. Coba dites. Ya, Filemon boleh maju sekalian. Oke. Ayo, siapa? Oke, kamu ya boleh. Oke, maju sini ya. Iya. Oke. Ya, sekarang kamu ini ya. Ada 1 deret aritmatika. Suku pertama 1000. Suku pertama 1000 nih ya. Suku pertama. Dia punya beda itu 10. Bedanya 10 ya. Pertanyaannya adalah berapa suku ke-51? Suku ke-51. Nanti gimana? 50 kali 10. Wah, 1.500. Betul, selamat. Wah, hebat kamu. Ya, tuh. Dan saya sama sekali nggak ngerti. Ya. Tapi oke, sudah berapa lama belajar dengan Prof Yo? Sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Kalau misalnya Saya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke. Menurut kamu matematika atau fisika atau apapun itu yang Prof Yo ajarkan itu mudah atau tidak mudah? Mudah. Kenapa mudah? Karena apa nih yang kita dapat belajar dengan Pak Yo itu kita lihatnya sulit tapi menjadi mudah kan, kita bisa pahamnya cepat. Seperti itu. Apa yang Anda rasakan? Jadi kalau kita belajar pakai rumus kan terlalu panjang. Iya. Jadi panjang, jadi langsung saja kita belajar. Jadi provokasi itu langsung tidak pakai rumus, jadi bisa mengerti langsung. Oke, berarti kalian bisa ya nanti pulang ke Papua kemudian menjadi guru di sana. Hebat. Selamat. Oke, Satu Indonesia masih akan kembali bincang-bincang dengan Prof Yo. Tetaplah di Net. Lalu mereka terakhir babak finalnya, mereka punya 50 anak.
Dan mereka bilang merem aja tuh 50 anak dapat emas kan. Anda masih menyaksikan Satu Indonesia bersama Profesor Yohanes Surya. Prof, menurut Prof Yo, kurikulum yang ideal, kurikulum pendidikan yang ideal untuk Indonesia dengan segala macam kondisinya gitu ya, budayanya, sistem berpikirnya dan sebagainya itu seperti apa sih, Prof? Ya, karena saya ilmuwan, jadi saya lebih mengarah bahwa kurikulum itu harus mempunyai unsur-unsur sains yang kuat gitu. Supaya Indonesia ini nggak tertinggal di dalam sains dan teknologi ke depannya. Jadi saya berharap sekali dari kecil anak-anak ini diperkenalkan pada sains dan teknologi. Sehingga ketika dia besar, dia ingin menjadi seorang saintis atau seorang teknolog gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Karena satu negara akan menjadi besar ke depannya itu kalau dia menguasai teknologi. Nggak ada negara manapun di dunia yang menjadi besar tanpa teknologi gitu. Nah, jadi saya berharap sekali kurikulum harus melihat ke sana. Tapi memang kurikulum Indonesia sekarang itu tidak orientasinya ke sains gitu. Sudah diusahakan, tapi saya lihat masih belum mengarah ke sana. Sains masih tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi saya berharap akan ada perubahan di mana sains benar-benar dianggap sangat penting dalam kurikulum. Tapi adakah, Prof, maksudnya suatu negara gitu ya, yang mungkin sainsnya tidak kuat gitu, tapi mungkin di bidang lain dia kuat? Kan banyak sekali gini, Prof, kadang-kadang orang-orang itu kan selalu bilang, wah kalau misalnya kamu nggak pinter matematika atau fisika berarti kamu bodoh gitu. Tapi kan kepintaran anak-anak kan beda-beda, Prof. Betul. Nah, tapi kalau kita mau maju ke depannya, kita harus menguasai sains dan teknologi. Udah nggak bisa. Itu harga mati, Prof. Harga mati, coba aja sekarang. Kalau enggak kita hanya jadi penerima teknologi, pemakai teknologi kan. Akhirnya harta kita berapa besar pun akan habis. Karena untuk membeli teknologi kan. Nah, lihat sekarang Amerika menguasai teknologi Indonesia jadi besar sekali kan Amerika. Dan Jepang juga kan menguasai sama gitu. Nah, sekarang kalau kita nggak menguasai teknologi gimana coba? Mau apa yang kita mau jual gitu. Nah, kita akhirnya pakai terus akhirnya kita cuma jualan apa? Jualan ini apa hasil-hasil produk alam kan. Nah, itu jualin terus habis itu beli teknologi mahal. Nah, habis dong, bangkrut juga, kita tetap miskin. Oke. Ya enggak? Yang megang kekayaan akhirnya negara-negara penguasa teknologi itu. Sekarang Cina kenapa maju? Ya karena teknologi. Oh iya? Iya dong. Emang Karena Cina sekarang level teknologinya sekarang luar biasa. Pengembangan teknologi mereka, paper mereka udah hampir menyamai banyaknya paper dari Amerika. Jadi mereka ini sekarang udah benar-benar terjun ke abad teknologi. Bahkan penerbangan luar angkasa mereka udah mulai kan? Udah. Nah, jadi memang mereka tahu bahwa mereka harus kuasai nih teknologi gitu. Karena siapa yang memegang teknologi, dialah yang menguasai dunia. Nah, itu kan berarti kembali lagi ke itu tadi, Prof. Kalau Olimpiade kan saingan kita kan selalu Cina tuh, Prof. Jadi kalau misalnya di Cina sekarang sudah jauh lebih berkembang dong, maksudnya dibandingkan dengan Indonesia, meskipun Indonesia juga sering juara gitu, Prof. Ini Cina secara massal ya? Secara massal ya? Oke. Kita belum secara massal. Kalau di China sebesar apa sih, Prof? Sekarang misal Olimpiade ya, katakan mereka ada 500 ribu anak. Kita cuma 5-10 anak. Loh, enggak, Prof, kan udah kiprahnya udah dari tahun 99 nyetaknya, setiap Prof. tahun. Mereka setiap tahun tuh menyeleksi dari 500 ribu anak. Kalau kita cuma 5-10. Iya, yang kita punya yang training. Jadi mereka udah ada training intensif dari daerah-daerah itu sekitar 500 ribuan. Lalu mereka terakhir babak finalnya, mereka punya 50 anak. Wow. Dan mereka bilang merem aja tuh 50 anak dapat emas katanya. Nah, kita cuma ngelatih 5-10 anak gitu. Nah, kalau misalnya bicara mengenai anak murid nih, Prof. Sayang sekali kalau misalnya kita tiap tahun gitu ya, kayak ujian nasional gitu. Banyak soal bocor, terus anak nyontek. Ada yang bilang gini, Prof. Oke, kalau misalnya kamu mencontek, itu adalah benih dari perilaku korupsi atau potensi menjadi koruptor. Pendapat Prof tentang itu? Ya, gini ya. Kalau kita lihat di satu daerah, matematik hitungannya nggak bisa. 8 tambah 7 nggak bisa. Terus ikut ujian nasional. Lah baca aja nggak ngerti. Sekarang mesti diapain? Sekolah, bupati nuntut
lulus anaknya. Maksa. Harusnya apa? Kepala sekolah. Nyontek kan akhirnya anak-anaknya. Karena tekanan. dia tekanan. Nah, jadi kalau memang nggak bisa, jangan dipaksain dong. Kenapa mesti ada ujian nasional? Oke. Ya nggak? Kalau untuk anak-anak itu. Jadi dilatih dulu dong, disiapkan dulu. Baru nanti untuk menguji kemampuannya ujian nasional. Gitu. Jadi sebenarnya intinya di situ. Ya, jadi jangan belum siap diuji gitu. Berarti nggak bisa menyalahkan anak muridnya yang mencontek begitu, Bro? Ya disalahin juga, yang salah adalah kenapa ada ujian nasional. Kenapa itu warnanya hitam yang agak besar, sedangkan yang kecil warna putih? Rumit, karena terlalu banyak hitungan dan kurang menarik. Nggak tahu pusing. Ribet, keliwet, wah macam-macam deh. Itu bukan saya, fisika. Nggak jelas. Pasti jadi pusing banget. Terus kayaknya kalau dulu nilai saya selalu jelek. Tapi saya pernah sekali dapat 100, tapi itu remedial, jadi nggak berfungsi juga. Rumus sih yang pasti. Rumus, ilmu pasti, terus susah, ribet. Fisika itu menantang karena dengan fisika saya dapat menjelaskan ya hampir banyak sekali hal yang terjadi di alam ini. Nah sekarang kita ini ada tanaman-tanaman apa ini, Prof? Ya, nah ini pohon sorghum. Jadi pohon sorghum ini nanti kita akan ubah menjadi energi. Nah, lewat proses fermentasi. Nanti akan kita lihat di sana, dia akan diubah menjadi bioetanol. Nah, kemudian bioetanol itu nanti yang akan kita gunakan untuk generator, untuk hal-hal yang alat-alat untuk mengubah menjadi energi listrik. Jadi kayak bahan bakar gitu. Iya. Nah, nanti kita lihat nih ilmuwan ini. Nah, nanti ya. Nah, ini Dr. Puji, ini Dr. Arbi. Nah, ini nanti mungkin yang bisa ngejelasin lebih detail alat-alat ini, bagian-bagiannya. Oke, ini prosesnya gimana ini? Nah, mungkin Pak Puji atau Pak Arbi, silakan. Ya. Jadi ini sebenarnya kan kita mau menyelesaikan permasalahan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat itu butuh listrik, tapi tidak punya bahan. Ini gimana supaya bisa selesai semuanya? Mulai dari buat bahan-bahannya sampai diaplikasikan untuk listrik. Nah, nanti bisa kita demokan semua. Coba didemokan, Pak. Jadi pertama kan sorghum, oke diambil. Kita beras pakai ini. Beras pakai ini. Beras kayak tebu biasa gitu kan. Oke, dimasukin. Masukin. Ada contohnya nggak? Ada. Coba dicontohkan. Keluar, kita masukkan di dalam tangki. Ini dibiarkan berapa lama ini? Ini 3 hari sampai seminggu. Kalau sudah jadi alkohol nggak apa-apa. Kita tuangkan atas, terus kita dinginkan lagi. Oh, ini jadi hasilnya. Ya, hasilnya ini. Ini dijadikan bahan bakar. Ya, dijadikan bahan bakar. Luar biasa sederhana. Ya. Tapi karena kita tidak gagap teknologi ya, Prof Yo, jadi hasilnya seperti ini. Bisa dimasukkan di sini. Saya masukkan. Ini untuk apa? Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Nah, Prof, semua kan berarti asalnya dari sains, dari fisika. Sebetulnya fisika itu apa sih, Prof? Karena orang kalau saya udah dengar kata-kata fisika udah yang aduh males banget, susah, udahlah nggak usah ngomong fisika gitu. Ya, fisika sebenarnya ilmu tentang alam. Jadi segala sesuatu yang mengenai alam, berhubungan dengan alam itu dipelajari di fisika. Contohnya? Jadi misalnya kita lihat, yang gampang aja, kejadian sehari-hari. Kenapa sih kalau misal menjelang hujan, langit tuh awan itu warnanya hitam? Nah, itu kan orang pikir, kenapa gitu kan? Nah, ini karena di sinilah fisika berperan, menjelaskan kenapanya. Oke, coba Jadi, Prof jelaskan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita kan di sini lihat ada awan putih, ada awan hitam. Awan putih sebenarnya apa sih? Awan putih itu sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik air yang kecil-kecil.
Nah, sedangkan awan hitam itu kumpulan titik-titik air yang agak besar. Jadi titik-titik air yang kecil itu ngumpul gitu, jadi agak besar. Nah, kenapa itu warnanya hitam yang agak besar, sedangkan yang kecil warna putih? Nah, ini karena yang titik air yang kecil ini dia memantulkan sinar matahari seluruhnya. Karena dia memantulkan sinar matahari, maka yang terlihat adalah warna putih. Tapi kalau yang awan hitam itu terdiri dari butir-butir yang besar. Nah, yang besar ini ketika disinar matahari dia menyerap seluruh sinar itu. Akibatnya tidak ada yang dipantulkan dan orang melihatnya sebagai warna hitam. Jadi, apalagi kira-kira Prof, itu tadi kan awan yang orang biasanya tidak tahu penjelasannya. Pokoknya oke, kalau hujan awannya hitam. Terus warna juga. Iya, warna juga. Misalnya sekarang baju Mbak Marisa warna hijau. Kenapa warnanya hijau? Sedangkan saya punya baju di sini warna biru gitu ya. Kenapa itu? Dan kenapa ada orang yang bajunya warna hitam? Nah, itu penyebabnya apa gitu. Kan orang sering mikir, kenapa ya? Nah, ini sebenarnya kalau penjelasan fisika simpel sekali. Dia warna hijau karena dia memantulkan sinar hijau. Jadi ada materi di dalam bahan yang baju yang dipakai oleh Mbak Marisa ini, dia memantulkan sinar hijau. Karena memantulkan sinar hijau itu sampai ke mata. Nah, mata melihat ini sebagai warna hijau. Jadi maksudnya memantulkan sinar hijau itu? Jadi kan kita tahu sinar matahari ini terdiri dari macam-macam warna. Iya. Nah, ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan segala macam ya. Nah, lalu datang ke bajunya Mbak Marisa, datang. Nah, yang lain diserap, yang hijau dipantul. Nah, karena dipantul sampai ke mata saya kan. Nah, saya lihat, oh bajunya warna hijau. Jadi ini bahan ini memiliki kayak sifat memilih warna. Jadi dia memantulkan warna hijau. Ya. Jadi kalau yang biru dia memantulkan warna biru. Iya. Makanya itu kalau misalnya lampunya mati ya hitam semua. Hitam semua karena nggak ada yang dipantulkan. Wah, ini Mbak Marisa pintar sekali nih fisika. Karena ini memang gurunya udah master ya udahlah. Terus saya juga pernah dengar ini Prof, ada jurusan pembelajaran fisika Neuroscience for Fashion. Ya. Itu apa? Dan nanti kalau udah lulus jadi apa gitu? Ya sebenarnya gini. Jadi ada satu jurusan jurusan dalam pengembangan sains namanya neuroscience. Neuroscience itu bicara tentang kelakuan otak gitu. Jadi bagaimana misalnya tentang otak, tentang behavior orang gitu ya. Jadi kenapa seorang itu senang warna hijau, kenapa seorang itu senang warna merah gitu. Nah itu dipelajari kelakuannya di neuroscience. Nah kemudian kalau dia misalnya mau terjun ke fashion, dia kan fashion itu berhubungan dengan pilihan dengan otak juga kan. Iya. Nah maka orang ini bisa memanfaatkan neuroscience itu untuk fashion. Jadi untuk membuat pakaian atau baju-baju yang disukai oleh orang banyak. Nah, yang lebih disukai gitu. Nah, kira-kira modelnya kayak apa? Nah, dilihat dari keadaan otak dan cara berpikir orang. Berarti bisa keluar jadi konsultan fashion? Iya, dari scientist. Jadi fisika di mana-mana, nggak ada bidang yang nggak ada fisikanya? Iya, hampir semua nggak ada fisika. Karena itu ilmu alam. Jadi bicara alam ya bicara fisika. Oke. Jadi selama ini kita persepsinya salah gitu. Kadang-kadang belajar matematika, fisika, kadang-kadang kita sering sekali ngomong gini, Prof. Oh ya udah nanti kalau misalnya udah lulus, udah kerja juga nggak dipakai. Ternyata itu berarti tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Fisika sangat banyak manfaatnya. Oke. Baik. Satu Indonesia masih akan kembali, masih bincang-bincang dengan Profesor Yohanes Surya. Jangan kemana-mana. Di universitas nggak diajarkan saat ini. Diajarkan? Iya, tidak diajarkan. Sehingga mereka praktis tidak punya pikiran ke sana. Prof, Indonesia ini kan pertama kali memenangkan Olimpiade Fisika internasional atau Asia waktu itu? Asia pernah, internasional pernah. Tahun berapa? Dan kita kalau dapat medali emas sih hampir tiap tahun ya. Dari tahun? Ya, tahun 99. Ya itu kita dapat emas terus gitu ya. Jadi cuman memang waktu absolute winnernya kita dapat 2006 itu International Physical Olympiad. Kemudian yang Asia 2013 kemarin. 2013 kemarin. Medalinya itu ada di sini. Nah, iya itu medalinya. Itu koleksi medali.
Jumlahnya semua ada 100 lebih medali emas. Ya. Peraknya? Ya, peraknya udah berapa? Lebih 80-an gitu. Perunggunya mungkin sekitar 100-an juga. Nah, ya jadi ini anak-anak Indonesia emang hebat-hebat. Sebetulnya kunci sukses dari anak-anak Indonesia, karena yang saya dengar Indonesia itu pada saat di Olimpiade Fisika di Asia atau internasional, itu seperti Brazil atau Jerman. Mereka itu ditakuti, Prof. Kuncinya ada di mana? Kenapa anak Indonesia selalu menang? Karena pelatihan. Oh ya? Ya, karena pelatihannya mereka intensif sekali. Dan kita punya pelatih yang hebat. Mengenai tim pelatih ini, pernah ada cerita waktu itu juga Arab Saudi datang ke sini hanya untuk ngontrak tim pelatih kita. Tapi tim pelatih kita nggak mau. Kenapa? Nggak mau dong, masa nanti Arab Saudi yang juara, Indonesia yang nggak juara gitu kan, menyedihkan kan. Frekuensi latihannya seperti apa sih, Bro? Oh, mereka ini latihnya sangat intensif dari pagi sampai sore gitu. Dan hanya belajar fisika gitu. Kalau dibandingkan dengan China, China sama juga. China pelatihannya emang luar biasa. Makanya kita kalau mau ngalahin China, itu kita cuma satu, belajar lebih keras dari mereka dong. Dan yang saya dengar antara internasional dan Asia itu berbeda. Iya, beda. Nah, lebih susah yang mana? Internasional dong? Biasanya sih enggak, malah Asia yang lebih susah. Karena soalnya itu dibikin sedemikian sehingga jauh lebih susah dari internasional. Sehingga kalau orang bisa juara di Asia, umumnya sih internasional juga juara. Dan 2013 absolute winner Indonesia. Iya, Indonesia. Itu yang mana medalinya? Nah ini absolute winner. Oh, wow, ini yang tahun 2006. Di Singapura 2006, ini dia. Absolute winner. Yeay. Prestasi anak Indonesia. Keren. Aku mau pakai, boleh? Ya, boleh. Absolute winner. Absolute winner. Wah. Tapi masih harus banyak belajar, Prof. Keren. Kalau tadi top, Prof. Ya. Gimana ini? Apa? 4. Apa? 4. Ini kan 4. Ya. Oh, 4. Oke, 4. 3. 3. Ya, mulai. 3. Ya. 2. 4. Bingung, Prof. 4. 3. 1. Ya. 4. 0. Ya. 2. Ya. 3. Ya. 4. Kan seru. Ya nggak? Ini tuh ternyata. Ya udahlah, nggak apa-apa kau. Otomatis anak-anak jadi ngitung cepet kan? Iya betul. Dan dia sambil main kan? Oh my god. Loh ini untuk permainan apa? Permainan ini diciptakan sama di app apa saja gitu Pak David? Ini di tembok lebih bagus. Jadi kalau di tembok tegak kan enak menunjuk. Oke. Kan ninju kan, biar seru kan? Nah, sedangkan ini nanti layar ini ditaruh di layar TV yang besar. Jadi anak-anak belajar di situ. Ya, mantap kan? Ya. Kalau kita belajar matematika tetapi monoton, bosan. Ya. Kalau ini tinju, pukul-pukulan. Seru nggak nih kelas kayak gini? Ya kan? Ternyata belajar matematika itu gampang ya, Prof? Iya, Setelah sangat dengan gampang. game tadi. Iya. Itu yang menjadi moto Prof juga, gasing. Iya, Gasing gampang, itu apa? asik, menyenangkan. Gampang, asik, Jadi menyenangkan. matematika kita harus dibikin segampang mungkin dan seasik mungkin, menyenangkan sehingga anaknya suka belajar Tapi matematika. banyak yang masih nggak percaya, nggak mungkin matematika, fisika itu sulit pokoknya. Ya, tadi kan sudah belajar, sudah lihat betapa gampangnya belajarnya nggak? Belajar fisika gampang sekali, belajar matematik gampang juga. Jadi nggak ada yang susah. Asal kita tahu caranya, setelahnya itu. Nah, Setelah tahu caranya, setelahnya pasti jadinya mudah. Pasti bisa. Oke. Dan saya dengar juga kan Prof Yo ini kan bikin Universitas Surya University. Ya. Nah itu bisa dijelaskan apa sih Surya Ya, University? saya sebenarnya punya visi ya, pengen cetak 100.000 sarjana yang benar-benar punya kemampuan riset yang baik gitulah. Nah itu sebabnya saya pikir saya harus dirikan satu universitas yang berbasis riset. Berbasis riset, Ya, kan udah artinya banyak di luar negeri. Di luar negeri itu universitas riset. Universitas berbasis riset itu hampir nggak ada. Jadi makanya saya sebut universitas berbasis riset maksudnya begini. Dari mulai tahun pertama anak itu masuk, dia udah dihadapkan pada pilihan untuk melakukan riset apa. Dan dikasih choice.
Kita misalnya sekarang ada 60 research center, kita ke depannya sampai 100 ya. Jadi begitu anak itu masuk, katakan dia ambil jurusan agribisnis. Tapi dia mau ngambil, saya mau riset di bidang web design nih. Boleh aja. Nah dia riset di bidang web design, nanti mungkin manfaatnya besar bakal dia gitu. Kalau misalnya dia udah lulus, siapa tahu bisa manfaatkan web design ini untuk bisnis agribisnisnya dia gitu. Para pendidiknya siapa, Prof? Nah, kita ada dokter kita ada sekitar 200 sekarang. Nah ini orang-orang Indonesia semua gitu. Iya, yang asalnya dari mana? Dari luar. Kita ambil dari Amerika, dari Jepang, dari Jerman, dari Australia. Nah itu mereka orang-orang Indonesia yang ada di luar pulang kampung. Kok mereka mau pulang kampung? Udah enak di sana? Misalnya udah tahunan di sana, Prof? Ya mereka ini sebenarnya orang Indonesia ini punya kerinduan untuk pulang kampung. Oh, iya. Iya, asal kita sentuh aja mereka. nah, sentuh nasionalismenya sedikit aja. Nah itu sudah kepingin pulang. Masa Cuman sih, Prof? saat ini sayangnya cara orang-orang itu kalau mau ngajak mereka pulang, mereka tanya, pulang mau ngapain? Pulang visinya mau apa? Nah itu dia, Prof. Mau jadi apa di sini? Nah itu sebabnya kami memanggil mereka dengan visi. Yuk kita bangun 2030, kita hasilkan 100.000 katakan sarjana yang mampu melakukan riset untuk bangun Indonesia Jaya. Nah itu yang menarik mereka. Oh saya pulang ada tujuan. Nah itu yang mereka inginkan. Tapi kalau misalnya orang gitu kan ya, pergi ke suatu tempat gitu, pasti kan yang terpikirkan adalah nanti aku makan apa nih, gitu kan, Prof? Oh tuh, setelah biasa mulai didorong oleh visi, nah itu yang pertama yang paling penting. Nah setelah itu baru kita bicara tentang misalnya dia dapat apa, penghasilannya seperti apa, paling nggak untuk cover hidupnya gitu. Nah itu biasanya sih lebih mudah gitu. Untuk sementara berapa persen sih dari generasi muda kita yang memang sudah punya pemikiran seperti itu? Riset, analisa, sekarang itu seperti apa? Di universitas nggak diajarkan saat ini. Tidak diajarkan? Iya tidak diajarkan, sehingga mereka praktis tidak punya pikiran ke sana. Nah sekarang kita ajak di Universitas Surya ini gitu. Ayo kita mikir ke masa depan, kita mikir bagaimana membangun Indonesia Jaya gitu loh. Nah kita sama-sama kita bangun, kita cetak sampai 100.000 lulusan yang benar-benar hebat. Kalau 100.000 memang udah orang hebat ini, yakin bisa ke sana, Prof? Bisa, karena nanti abis ini kan ada snowball efeknya ya. Jadi kita harapkan akan makin banyak orang-orang yang menjadi sarjana. Nah itu keberhasilan Cina, Jepang itu karena sumber daya manusianya. Jadi kalau kita sumber daya manusia yang benar-benar dididik dengan baik, akan hebat. Prof, misalnya ada tawaran ya, Prof. Profesor Yohanes Surya, jadi Menteri Pendidikan. Kelihatannya begini, kalau saya untuk posisi itu mungkin belum cocok. Karena saya sekarang sedang memikirkan bagaimana membesarkan Universitas Surya ini. Dan saya lagi baru memulai ini. Kalau saya sampai menjadi menteri, itu berantakan semua nih. Tapi pokoknya lebih besar jadinya. Ya, tapi saya mau visi ini dulu gitu loh. Sampai ini benar-benar jalan dan target kita untuk ke sana itu bisa tercapai gitu. Kalau itu belum, rasanya kan kalau menteri itu hanya jabatan politis dan nggak terlalu menarik gitu. Oh, ya? Lebih menarik mengerjakan hal-hal seperti ini gitu. Ya saya sebenarnya ingin bermanfaat gitu lah. Jadi bagi bangsa saya ingin melihat di 2030 Indonesia Jaya dan ingin melihat 2045 itu Indonesia superpower gitu. 2045? Iya, jadi 100 tahun kemerdekaan Indonesia saya ingin sekali melihat Indonesia nomor 1 di dunia dalam ekonomi maupun dalam sains gitu loh. Baik, terima kasih banyak Profesor Yohanes Surya. Demikian bincang-bincang dengan salah satu tokoh inspiratif kita kali ini. Satu Indonesia masih akan kembali tentunya dengan tokoh inspiratif Indonesia lainnya. Hanya di Net. Sampai jumpa.